Oke, kita ke soal yang pertama. Inti dari soal pertama adalah masalah perebutan bahan baku untuk kebutuhan pangan dan energi. Jutaan hektar tanah telah beralih fungsi. Masalah penggunaan lahan secara sepihak. Kurangnya inovasi ide dalam perkembangan infrastruktur agribisnis. Kemajuan teknologi yang tidak bisa bersaing dengan negara tetangga. Bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan dengan bijak, kemudian menemukan kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak dan menemukan jalan keluar atas banyaknya permasalahan ini sehingga agribisnis bisa berkembang dengan baik Indonesia. Permasalahan yang saya sebutkan tadi terjadi karena kerjasama antara beberapa pihak kurang terjalin dengan bagus. Perlu adanya suatu sistem yang secara menyeluruh dan sangat transparan. Menurut saya, seperti perebutan bahan baku untuk kebutuhan pangan, perlu adanya pembatasan di setiap pembelian bahan baku atau pemberian alternatif bahan baku yang bisa mengganti bahan baku utama agar meminimalisir bahan baku yang menjadi perebutan. Yang kedua, untuk pengalihan fungsi lahan seharusnya pemerintah harus berkomitmen sedari awal atau tahu konsekuensinya apabila suatu lahan dialihfungsikan, maka produksi dari barang tersebut akan berkurang. Pemerintah seharusnya memperhatikan lahan kosong terlebih dahulu daripada lahan yang sudah ditentukan atau sudah ditanam lalu dialihfungsikan. Untuk kemajuan teknologi yang tidak bisa bersaing dengan negara tetangga. Mungkin karena para pelaku agribisnis belum memahami atau belum bisa memanfaatkan teknologi yang ada sehingga kita tertinggal dari negara-negara tetangga yang sudah bisa memahami teknologi untuk agribisnis. Di sini pemerintah sebagai yang bisa memberikan penyuluhan tentang teknologi dan menyediakan teknologi yang ada sangat berperan penting. Sehingga para pelaku agribisnis bisa berkembang sesuai dengan teknologi yang ada. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Inti dari soal kedua itu bagaimana mengatasi permasalahan SDM agar kegiatan agribisnis di Indonesia bisa lebih optimal lagi dan mampu bersaing dengan negara tetangga lainnya. Di sini kita tahu rendahnya kualitas SDM membuat kegiatan agribisnis di Indonesia kurang maksimal. Terbukti bahwa pendidikan sebagian besar petani di Indonesia sangat rendah. Ini yang membuat petani hanya mengandalkan ilmu dari hasil pengalaman turun-temurun dari ayah atau kakek yang sudah bertani, atau ilmu yang dari hasil pengalaman dari para petani yang sudah keseharian mereka. Menurut saya, bagaimana mengatasi permasalahan SDM ini? Yang pertama, perlu adanya perhatian khusus bagi SDM pertanian di Indonesia, seperti pembangunan pusat pendidikan petani di seluruh daerah tentang bertani dan program-program yang dikembangkan petani luar negeri serta efektivitas penggunaan teknologi untuk bidang agribisnis. Yang kedua, perlu adanya sekolah-sekolah agribisnis yang standar internasional agar SDM Indonesia sedari muda sudah memahami agribisnis dan bisa bersaing di pasar agribisnis internasional. Yang ketiga, perlu adanya wadah bagi para petani agar hasil proses produksi yang dihasilkan dapat sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Semuanya dapat terwujud apabila semua sektor dapat bekerja sama dengan baik. Selanjutnya soal nomor 3. Inti dari soal nomor 3, bagaimana metode atau konsep program yang bisa dibuat untuk para petani Indonesia agar kehidupan mereka bisa lebih baik dari semua sisi dan aspek. Karena para petani Indonesia termasuk salah satu pahlawan devisa negara yang kurang diperhatikan dari dulu hingga sekarang. Menurut saya, yang pertama, perlu adanya sebuah program yang membuat petani agar tidak cemas atau takut dalam bertani, seperti membuat harga yang memuaskan dan layak untuk hasil produksi petani, memudahkan
memudahkan pencarian bahan baku bagi petani, serta jaminan apabila petani gagal panen atau semacamnya. Dengan program ini, juga petani juga harus memiliki kewajiban pengetahuan tentang bertani yang bagus dan pemahaman di bidang teknologi agar petani di Indonesia sejahtera. Jadi intinya, program ini bisa membuat petani lebih nyaman dalam melakukan aktivitas pertaniannya seperti biasa. Yang kedua, perlu juga adanya platform-platform yang bertemakan agribisnis ini yang membantu para petani di segala aspek, seperti bagaimana cara pemroduksian, pembelian bahan baku, cara pemasaran. Dengan adanya platform ini, para petani bisa lebih mudah mengakses ke dunia luar sehingga bisa memasarkan produknya dengan bagus.